Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng labu siam yang enak banget dan juga simple Fluffys. Kita cuma pakai satu bahan. Kita pakai labu aja, nggak pakai yang lain-lain. Sekarang kita siapkan dulu labunya. Tadi sudah aku kupas kulitnya dan juga sudah dicuci bersih. Sekarang mau kita potong-potong. Cara potong-potong kita potong tipis-tipis dulu. Kalau sudah, ini mau kita potong panjang-panjang lagi kayak korek api gitu Fluffy, cuma lebih gede. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus sekarang kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kali ini kita pakai bawang bombay. Ini karena bawang bombaynya gede banget, jadi aku pakainya separuh aja. Bagi Fluffy yang pakai bawang bombay kecil nanti bisa pakai satu. Kita iris tipis-tipis. Jangan lupa kita buka-buka kayak gini biar nanti nggak nempel waktu ditumis. Kalau sudah kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris kasar-kasar aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, nanti kita akan siapkan cabai. Kali ini kita nggak pakai bawang merah, Fluffy, cukup pakai bawang putih aja sama bawang bombay. Cabainya kita siapkan ada yang merah keriting. Bagi Fluffy misalnya nanti sukanya pedes banget, itu nanti tinggal ditambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Fluffy nggak mau yang terlalu pedes, itu bisa pakai cabai merah keriting, ataupun misalnya Fluffy mau pakai cabai merah yang besar juga nggak apa-apa. Sekarang kita tambahkan lagi ada godong bawang Fluffy biar nanti aromanya makin wangi dan masakannya juga tambah cantik. Ini aku pakainya agak banyak, kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, terus kita tambahkan minyak. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja Fluffy. Terus kita tumis terlebih dahulu bawang bombay dan juga bawang putihnya sampai nanti layu dan juga sudah mulai wangi. Baru nanti kita akan masukkan cabenya. Kalau cabai udah masuk, aduk-aduk sebentar. Kalau sudah agak kering, baru nanti kita akan masukkan labu siamnya. Kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tapi sebentar mateng. Ini nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau tambahkan garam, terus penyedap rasa. Misalnya Fluffy mau ya, tambahkan gula pasir dikit juga boleh, atau mau pakai micin ya boleh. Kita aduk-aduk. Nah, ini mau kita masak nanti sampai matang. Kalau mau tambahkan air boleh, tapi sedikit aja. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai matang. Aku sukanya kalau masak sayur-sayuran tuh masih yang krius-krius rasanya Fluffy. Jadi masaknya tuh nggak usah lama-lama, sebentar aja. Kalau dirasa sudah matang, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget Fluffy untuk lauk sarapan. Itu cocok banget, atau makan siang ataupun makan malam. Nanti tinggal tambahin tempe goreng sering atau tahu goreng sering. Kalau misalnya Fluffy mau juga boleh tambahkan ikan goreng. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang simple, enak. Ini cocok banget untuk Fluffy yang nggak suka sama aneka daging-dagingan, ikan-ikanan. Cocok banget, bener-bener sayur tok. Kita siapkan brokoli. Ini brokolinya mau kita belah-belah. Nanti jangan lupa setelah dibelah-belah, direndam dulu pakai air, tambahkan sedikit garam supaya nanti kalau ada ulet-ulet kecil itu bisa mati dan ngambang. Setelah itu baru kita bilas lagi sampai benar-benar bersih. Untuk sayurannya selain ada brokoli Fluffy, aku juga mau tambahkan lagi sayuran lainnya. Di sini aku mau pakai ada wortel. Wortelnya kita potong-potong juga biar nanti tambah beraneka sayur ya, dan juga warnanya makin cantik. Untuk wortelnya kita potongnya serong-serong aja kayak gini Fluffy. Ini karena wortelnya gede jadi aku belah dulu jadi 2 bagian. Misalnya kecil boleh langsung dipotong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Terus kita siapkan juga untuk sayuran tambahannya. Aku mau pakai putrén Fluffy. Putrénnya juga mau kita potong-potong. Potong-potongnya boleh serong-serong, ataupun misalnya Fluffy mau rodok panjang-panjang itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Disesuaikan aja dengan channel Fluffy di rumah. Kalau bahan-bahannya sudah siap, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita juga mau pakai yang simple-simple aja Fluffy, yang nggak neko-neko, yang seadanya di rumah aja. Kita cukup pakai bawang merah, terus bawang putih, tambahkan juga ada cabai kalau misalnya nanti Fluffy mau pedes ya. Ini bawang putihnya kita geprek.
Tambahkan juga bawang merah dan juga lombok. Lomboknya atau cabenya disesuaikan aja. Misalnya Flavis mau pedas, boleh tambahkan rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, bisa juga pakai cabai yang gede. Itu kan nggak terlalu pedas ya. Kalau sudah dipotong-potong, sekarang kita mau tumis bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan sayur-sayurannya. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu wortel dan juga putrene ya, karena ini kan agak keras. Jadi kita masukkan lebih awal. Untuk brokolinya sebentar banget mateng, jadi nanti belakangan aja. Di sini kita tambahkan air, terus kita akan tambahkan juga ada gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Aduk-aduk. Terus kita akan masukkan brokolinya. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan, aku pakai larutan tepung maizena supaya nanti kuahnya lebih kental ya. Kita aduk-aduk. Nah, udah deh, siap kita sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang simple banget. Ini sudah lengkap dalam satu masakan Flavis. Nanti kita mau pakai dada ayam, terus juga kita mau pakai timun. Jadi nggak perlu bikin lauk yang lain lagi. Kita siapkan dada ayamnya, kemudian mau kita ambil bagian dagingnya aja kayak gini. Misalnya Flavis mau pakai bagian lain juga boleh, bagian paha boleh, nggak apa-apa. Penting kita ambil bagian dagingnya atau kita fillet, jadi nanti anak-anak biar lebih gampang untuk maemnya. Terus kita potong-potong. Kalau sudah, kita siapkan timun, kita buang bagian ujungnya seperti ini. Terus kita mau belah. Untuk bagian isinya kita buang aja Flavis, kita kerok aja pakai sendok kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita potong-potong. Hari ini aku motongnya itu rada tipis-tipis. Misalnya nanti Flavis mau motongnya kotak-kotak, itu juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Terus kita mau bikin untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini aku mau tambahkan lagi tomat biar nanti lebih seger rasanya. Ini tomatnya mau kita belah bagian ujungnya, nanti kita buang aja. Terus kita iris tipis-tipis. Misalnya Flavis mau iris kotak-kotak, itu juga boleh. Nah, sudah kita tambahkan juga ada cabai. Untuk cabenya di sini ada yang hijau, ada yang merah, seadanya di rumah aja. Misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit. Tambahkan juga bawang merah. Bawang merahnya kita iris-iris. Bawang putih juga kita iris-iris. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan. Kita mau tambahkan minyak, nggak usah banyak-banyak minyaknya, sedikit aja. Terus kita mau tumis terlebih dahulu bumbu-bumbunya. Masukkan bawang brambang. Kita aduk-aduk biarkan sampai layu, baru masukkan cabenya. Terus kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi, masukkan daging ayamnya, kita aduk-aduk biarkan nanti ayamnya itu berubah warna dan juga sudah matang. Baru setelah ini kita akan masukkan tomat dan juga timunnya. Aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lain, ada garam dan juga ada sedikit gula. Jadi Flavis mau tambahkan penyedap rasa boleh. Kita tambahkan air, nggak usah banyak-banyak, airnya Flavis sedikit aja. Aduk-aduk. Kita masak sampai nanti timunnya itu udah rada empuk, tapi tetap masih krius-krius ya. Seperti ini aja, siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan tahu yang enak banget. Nanti kita juga mau tambahkan kubis Flavis. Resep ini cocok banget untuk Flavis yang lagi bosen makan daging-dagingan atau udang atau ayam. Nanti juga kalau misalnya aku lagi bosen-bosen makan kayak gitu, larinya ke lauk yang ini. Kita
Kita siapkan tahunya, aku pakainya tahu putih. Misalnya nanti Flavis mau pakai tahu yang coklat, itu juga boleh banget. Sekarang kita siapkan kubisnya, kubisnya kita potong-potong. Kalau sudah, di sini kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simple aja, Flavis. Di rumah cuma seadanya aja, ada cabai, bawang putih, bawang merah. Ini kebetulan aku lagi kehabisan cabai rawit, jadi aku pakainya cabai merah aja. Misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, ya boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Sekarang kita mau goreng terlebih dahulu tahu putihnya. Misalnya Flavis pakai tahunya tahu yang coklat, itu nggak perlu digoreng. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, ya kita angkat, kita sisihkan, terus kita mau tumis bumbu-bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, kita akan masukkan cabenya, aduk-aduk lagi, terus kita masukkan kubisnya terlebih dahulu. Kita gongsong-gongsong, masukkan tahunya, tambahkan gula, garam, penyedap rasa, tambahkan saus tiram juga, air tapi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita aduk-aduk lagi, masak sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, siap kita sajikan di meja makan. Udah cocok banget kita makan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng toge yang enak banget. Ini togenya aku pakai toge kacang hijau Flavis. Bisa juga misalnya Flavis di rumah adanya toge kedelai, itu juga enak banget. Aku suka kedua-keduanya. Sekarang kita siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai buncis. Buncisnya kita potong-potong, boleh potong-potong kayak gini, ataupun mau serong-serong ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya itu cukup simpel banget hari ini. Kita cuma pakai bawang putih, kita iris-iris, terus juga tambahkan cabai. Buat Flavis mau pakai cabai rawit boleh, cabai gede boleh, cabai keriting juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita tumis sampai nanti benar-benar wangi. Sekarang kita siapkan terlebih dahulu wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bawang putihnya, biarkan nanti sampai wangi dan juga agak kecoklatan dikit ya. Kalau sudah, baru nanti kita akan masukkan cabenya atau lomboknya. Ini mau kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai rodok kering. Nah sekarang kita akan masukkan buncisnya terlebih dahulu. Aduk-aduk. Untuk togenya atau kecambahnya nanti aja belakangan Flavis. Soalnya kan toge sebentar banget mateng, cuma digosrang-gangsreng aja sebentar mateng kok. Pokoknya kita masak dulu buncisnya. Kalau misalnya kira-kira buncisnya sudah setengah mateng, baru di sini kita akan masukkan kecambahnya atau togenya. Nah sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Di sini aku mau pakai garam dan juga ada kaldu bubuk. Misalnya Flavis mau pakai micin boleh, atau misalnya Flavis nggak suka sama sekali sama penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasa itu udah tetap enak dan juga gurih. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti matang. Untuk tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Aku sukanya itu masih krius-krius kayak gini. Di Flavis mau masak lebih empuk dikit juga boleh. Nah begini aja udah mateng, ini warnanya cantik banget, rasanya enak, senajan menu masakan murah, simple tapi enak. Udah siap kita sajikan di meja makan untuk sarapan, untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin tumisan bayam yang enak banget. Biasanya kan bayam kita cuman jangan bening atau bobor. Hari ini kita mau bikin yang lebih simpel. Kita mau oseng-oseng aja pakai jagung manis. Nah ini cocok banget untuk Flavis yang lagi nyari resep simple. Nanti paling lauknya kita dadar telur aja atau nyeplok telur aja, rasanya udah enak banget. Bayamnya kita pretelin atau kita potek-potek. Terus jagung manisnya ini juga kita pretelin kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan.
Terus kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simple aja, Flavis, yang sesimpel mungkin. Kita mau pakai bawang putih, terus kita geprek, kita cincang kasar aja kayak gini. Kalau sudah, kita mau tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak, kita tumis bawangnya sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, kita masukkan jagungnya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk, kita masak jagungnya. Nanti kalau misalnya sudah mateng, baru kita akan masukkan bayamnya, karena bayam itu sebentar banget mateng, Flavis. Cuma disereng aja mateng. Ini kita tambahkan juga bawang putih nanti, bawang putih, kaldu bubuk sedikit, tambahkan air sedikit, garam juga sedikit aja. Ini nggak perlu pakai gula karena jagungnya udah manis banget. Udah seperti ini aja. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Tinggal ngambil nasi anget. Kalau mau Flavis tinggal goreng telur. Udah cukup. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget. Kita siapkan sawinya, ini mau kita buka-bukain dulu kayak gini. Kalau sudah, nanti kita cuci yang bersih. Kalau sudah dicuci bersih, ini mau kita potong-potong. Untuk motong-motongnya nanti sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau tipis-tipis ya kayak aku boleh, ataupun mau dibikin potongnya rada lebar-lebar ya boleh. Saya Flavis di rumah aja mau modelnya kayak gimana. Kalau sudah diiris-iris, jadi mau kita sisihkan. Terus setelah ini kita mau tambahkan bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya nanti aku mau pakai buncis Flavis. Jadi udah komplit banget, udah ada sawinya, ada buncisnya juga. Untuk buncisnya tadi bagian atasnya sudah aku buang ya. Jadi ini mau kita potong-potong langsung aja. Potong-potongnya mau serong boleh, ataupun mau panjang-panjang bundar juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya Flavis. Untuk bumbu-bumbunya kali ini kita pakai yang seperti biasa, yang seadanya di rumah aja. Yang Flavis di rumah itu pasti ada. Itu cuman lombok, bawang, brambang. Udah cukup rasanya. Untuk lomboknya nanti kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, pakai tambahkan yang rawit. Kalau Flavis yang nggak mau terlalu pedas, pakainya yang keriting aja. Ini aku tambahkan lombok rawit karena aku maunya pedas. Kebetulan di rumah aku tuh dari anak-anak sampai yang tua itu semuanya tuh suka pedas. Jadinya kalau aku tuh tambahin lombok rawit. Siapkan brambang atau bawang merahnya, kita iris-iris. Kemudian bawang putihnya juga kita iris-iris. Dah yang simple aja, nggak perlu ngulek-ngulek. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasak ya. Kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai wangi dan juga rodok layu. Nah ini kita masukkan sabitnya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi, masukkan buncisnya terlebih dahulu. Sabitnya nanti belakangan aja. Sabit itu sebentar banget matang tapi. Jadi kita masukkan buncisnya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah setengah matang, baru nanti kita akan masukkan sawi putihnya. Kalau sawinya sudah masuk, di sini kita aduk-aduk, tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam dan juga ada sedikit kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi, masak sampai nanti matang. Untuk matangnya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau lebih empuk boleh, atau mau kayak aku hari ini boleh, yang masih rada hijau, masih rada krius-krius, itu enak banget. Kalau sudah matang, siap kita sajikan di meja makan. Udah cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau masak pare yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin masakan pare. Padahal ini resep masakan yang simple, terus ada pahit-pahitnya juga, tapi rasanya enak dan juga ngangenin. Ini nanti parenya kita
potong-potong, habis itu buang biji, terus kita iris tipis-tipis. Nah, untuk aku kalau masak pare itu sajiannya lebih seneng nanti masih ada pahitnya sedikit, jadi nggak babar belas hilang. Kadang-kadang kalau mau yang belas hilang pahitnya, itu kadang suka direndam pakai garam, terus tambahkan air ya, atau juga mau diremet pakai garam sebentar, habis itu nanti bilas. Nah itu biasanya pahitnya itu suka hilang. Tapi tergantung selera, nanti selera Hafiz mau kayak gimana. Tapi kalau aku kalau ampare nggak ada pahitnya, rasanya tuh nggak sama ampare. Ini langsung kita sisihkan, terus kita siapkan tuh bahan tambahannya. Masak pare itu paling kalau nggak campurannya tempe ya kecambah kedelai, itu udah pasangan yang paling klop banget Flavis. Tempenya kalau ada ya, itu yang rodok semangit, itu nanti lebih enak lagi rasanya Flavis. Kita potong-potong, kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita mau pakai cabenya yang banyak biar nanti pedes. Senajan ini cabai lagi mahal banget harganya, tapi kalau nggak mau cabai rasanya nggak enak ya. Ini makanya cabai itu masih nom-nom kayak gini tuh udah dipetik, karena mau lagi mahal banget cabai di pasar Flavis. Sekarang malah udah hampir 120.000. Sekarang kita siapkan lagi, kita pakai bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita tambahkan juga ada bawang putih ya. Bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis aja kayak gini. Udah, bumbunya ini aja. Sekarang kita mau tumis bumbu-bumbunya sampai nanti wangi banget. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, dan juga cabenya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, kita masukkan tempenya dulu Flavis. Kita gongsong-gongsong sama bumbunya sampai nanti warnanya itu rada kecoklatan kayak gini. Di sini supaya nanti aromanya makin wangi lagi, rasanya tambah gurih. Di sini kita akan tambahkan udang rebon. Terus kita akan masukkan parenya, tambahkan gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kita masak sampai nanti dirasa sudah mateng. Kadang-kadang selera orang masak sayur itu suka beda, ada yang masih sukanya tuh masih krius-krius, ataupun sukanya yang benar-benar mateng. Nanti disesuaikan aja. Ini sudah matang, siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video kita hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng genjer yang enak banget. Tau kalau di tempat Flavi Kasih nih ngomongnya godong gendot. Ini banyak banget tumbuh liar di sawah-sawah Flavis, apalagi musim hujan kayak gini nih banyak banget. Cuman aku lagi nggak pengen ke sawah, jadi belinya di pasar aja. Terus ini juga masih muda-muda banget. Ini godong gendotnya atau godong genjernya kita petik-petik. Untuk bagian bawahnya itu kita buang aja, jadi metikinnya nggak usah sampai bawah. Kalau sudah dipetik-petik, kita mau cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah dicuci bersih, kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai kecambah kedelai. Ini jodohnya bisa kalau nggak tambah kedelai, tempe atau tahu juga enak banget. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai simpel-simpel aja, cuman bawang, brambang, lombok. Bumbunya itu aja, nggak perlu neko-neko. Bawangnya kita iris-iris, nanti bawang putihnya juga. Untuk cabai nanti disesuaikan aja. Kalau pedes pakainya yang rawit. Ini karena cabenya lagi mahal banget Flavis di tempatnya Flavi Kasih. Jadi aku pakainya yang merah keriting aja, campur rawit sedikit. Kalau tempat Flavi Kasih sekarang cabai itu udah hampir 120.000 harganya 1 kilonya. Gak tahu kalau tempat Flavis di sana harga cabai itu berapa sih sekarang, tapi rata-rata mestinya lagi mahal semua ya. Ini bumbunya kita iris-iris semua. Kalau sudah, kita mau tumis sampai nanti wangi. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sudah wangi banget, di sini lomboknya juga. Terus kita masukkan kecambah kedelai terlebih dahulu. Ini karena
godong gendotnya itu masih muda Flavis, jadi masaknya tuh semua gosreng-gosreng sebentar mateng. Beda kadang-kadang ada jual yang godong gendot itu yang udah agak tua dan gede-gede, itu malah kadang harus direbus dulu terus diperes baru ditumis, kalau enggak nanti suka kayak bau langu dan juga suka agak alot ya. Ini karena masih muda jadi nanti cuma tak gongseng-gongseng aja. Setelah kecambahnya masuk, gula, garam, penyedap rasa juga masuk, baru kita masukkan godong gendotnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Misalnya Flavis mau tambahkan air, boleh sedikit aja, nggak apa-apa, biar nanti bumbunya lebih merata juga. Nah seperti ini aja, ini warnanya udah cantik banget. Siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau masak oseng-oseng terong yang enak banget. Tadi di pasar ada terong kok seger-seger banget. Terus aku mau bikin menu yang simple aja, cuma ditumis aja. Ini bisa pakai terong hijau atau misalnya pakai terong ungu juga boleh Flavis. Hari ini kita numis terongnya, kita buang aja bagian kulitnya. Jadi kita hanya pakai bagian dalamnya aja. Kita kupas-kupas semuanya. Kalau sudah kita mau potong-potong. Untuk motong-motongnya nanti aku mau potong kecil-kecil, kotak-kotak. Misalnya nanti Flavis mau potongnya agak lebih gede juga boleh banget. Saya Flavis di rumah aja mau potongnya kayak gimana. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Jangan lupa direndam air dulu, karena kalau nggak direndam air dulu nanti warnanya itu kemelirun, karena kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simpel-simpel aja Flavis. Cukup ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada cabai. Rasanya kalau bikin tumisan bumbunya cuma itu aja. Paling misalnya Flavis mau tambahkan laos kayak salam itu juga boleh. Kita potong-potong bawang merahnya dulu, terus habis itu potong-potong bawang putihnya. Tambahkan cabai. Ini kebetulan tadi di rumah lagi ada cabai yang hijau, tambahkan hijau jadi campur. Jika Flavis mau tambahkan rawit itu juga boleh banget. Kebetulan rawitku lagi habis ya, wis nggak pakai rawit maksudnya. Sekarang kita mau tumis terlebih dahulu bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, kita gongsong-gongsong biarkan wangi. Masukkan cabainya, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah, kita masukkan terongnya. Terus kita aduk-aduk, tambahkan bumbu lainnya, garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Misalnya ada Flavis yang nggak terlalu suka masak pakai gula, kan ada kan yang nggak terlalu suka gula kalau masak, itu nggak usah dikasih gula juga nggak apa-apa. Terus kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai nanti mateng. Nah masak kayak gini nggak usah lama-lama Flavis, terong sebentar aja mateng kok. Misalnya Flavis mau tambahkan air sedikit juga boleh, nggak usah banyak-banyak. Udah begini aja, ini sudah mateng, warnanya juga udah cantik, aromanya juga sudah wangi, siap disajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan oyong yang enak banget. Rasanya tuh nggak pernah bosan-bosan masak oyong Flavis, karena oyong tuh memang seenak itu. Mau ditumis enak, mau dibikin jangan bening enak, mau dibikin sup juga enak banget. Hari ini kita mau bikin cukup ditumis aja. Ini mau kita potong-potong. Tadi bagian yang kasar yang di luar itu sudah aku buang. Terus kita mau potong-potong boleh kecil-kecil kayak gini, ataupun misalnya mau Flavis mau potong agak serong ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah, kita mau sisihkan, kita siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini aku mau pakai labu siam. Labu siamnya kita iris tipis-tipis, terus kita potong lagi panjang-panjang kayak korek api. Kalau sudah dipotong-potong, kita mau sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan tambahan. Di sini aku mau pakai tahu kopong. Misalnya Flavis nggak punya tahu kopong, bisa juga ganti pakai tempe, itu enak. Misalnya Flavis mau ganti pakai kecambah kedelai, itu juga enak banget. Misalnya nanti Flavis nggak ada juga cambah kedelai, Flavis bisa juga ganti pakai tahu putih
Itu juga enak, tapi digoreng dulu tahu putihnya biar nanti pada saat dimasak itu nggak gampang hancur. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita mau pakai tomat. Tomatnya kita iris tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah diiris-iris, kita sisihkan dulu. Kita juga mau siapkan ada cabai, ada bawang merah, dan juga ada bawang putih. Tapi nanti disesuaikan aja ya dengan seleranya Flavis, mau banyak, misalnya mau pedas tambahkan yang banyak. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang terlalu pedas, bisa pakai sedikit aja, atau pakai yang merah keriting juga boleh. Kita siapkan bawang putihnya kita iris-iris, bawang merahnya juga kita iris-iris. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Sini kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak, nggak usah banyak-banyak, minyaknya sedikit aja. Kalau sudah panas, kita mau tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putih. Nah, biarkan nanti sampai wangi, baru masukkan cabenya, aduk-aduk sebentar, masukkan tomatnya, kita aduk-aduk, terus tambahkan tahunya. Tahunya kita aduk-aduk sama bumbunya. Kalau sudah, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Kita masukkan labunya, oyongnya juga, kita aduk-aduk. Nanti kita tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau bagi Flavis yang mungkin masaknya nggak terlalu suka pakai gula, gulanya bisa di skip aja, nggak apa-apa. Aduk-aduk, kita masak sampai nanti matang. Kalau Flavis mau tambahkan air, boleh sedikit aja. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah matang, sudah empuk, siap kita sajikan di meja makan. Rasanya itu kalau pagi-pagi maknya pakai nasi anget, lauknya ini udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan oseng-oseng kangkung yang simple banget. Kangkungnya tadi sudah tak petik-petik ya. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai toge. Wah, enak banget. Untuk bumbunya juga kita mau pakai yang simple banget. Kita cuma pakai bawang putih. Bawang putihnya juga kita mau geprek-geprek aja kayak gini. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan tomat. Tomatnya mau kita iris-iris. Iris tipis-tipis boleh, mau rotokan ya boleh. Bagian ujungnya kita buang aja. Udah, ini aja bumbunya Flavis. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis bawang putihnya sampai wangi, masukkan tomatnya, terus kita masukkan kangkungnya, kita aduk-aduk biar nanti sampai tercampur rata. Kalau sudah, baru nanti kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya, garam, juga penyedap rasa, misalnya Flavis mau ya, tambahkan air sedikit aja. Terus kita akan tambahkan atau kita masukkan togenya. Osreng-osreng sebentar, udah nih siap kita sajikan di meja makan. Udah enak banget pagi-pagi sarapan pakai tumisan kangkung, nasi anget, tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Resepnya simple, rasanya enak. Terus udah dalam satu masakan, nanti juga ada tahu dan juga ada cuminya. Jadi udah nggak perlu bikin lauk lain lagi Flavis. Sekarang kita siapkan buncisnya, kita potong-potong. Terus di sini kita akan siapkan tuh bahan tambahannya. Aku mau pakai tahu kuning, tahu Bandung. Ini tahu sudah ada rasa asinnya Flavis. Ini mau kita potong-potong, boleh potongnya kotak-kotak kayak aku, ataupun misalnya Flavis mau rotok panjang-panjang tipis, itu juga boleh banget. Saya Flavis di rumah aja, motongnya mau modelnya kayak gimana. Kalau sudah dipotong-potong tahunya kita sisihkan dulu. Terus di sini kita akan siapkan, aku mau pakai cumi Flavis. Cumi tadi sudah aku bersihkan, bagian perutnya, bagian matanya, terus juga apa itu mulutnya, maksudnya kok matanya lali aku. Terus sekarang kita mau potong-potong. Potong-potongnya boleh kecil-kecil atau gede-gede ya boleh.
Kalau sudah kita sisihkan dulu, terus sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita cuma pakai yang simple aja, yang seadanya di rumah aja, Flavis. Kita mau pakai bawang putih, terus ada bawang merah juga. Kita iris-iris semuanya. Nanti aku mau tambahkan juga cabai. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka cabai, nggak terlalu suka pedas, itu nanti pakai yang merah keriting. Atau mungkin Flavis yang benar-benar nggak suka pedas sama sekali, ya nggak apa-apa, di skip aja cabainya. Soalnya kadang-kadang ada yang bilang, Mbak Flavi, masaknya jangan pedes terus. Sebenarnya kalau masakan kayak gini, ini mau pakai lombok boleh, mau nggak pakai lombok juga boleh, Flavis. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau goreng terlebih dahulu cuminya. Sebentar aja, Flavis, nggak usah lama-lama. Kan begitu diaduk-aduk dia jadi kaku gitu kan. Nah itu kita angkat. Kalau sudah seperti ini, kita angkat dulu, kita sisihkan, terus mau kita tumis bumbu-bumbunya. Ini bekas goreng cuminya, ada air-airnya gini, ini mau kita buang. Kita mau pakai minyak yang baru. Terus kalau sudah, kita mau tumis bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya, aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu tahunya ya. Jadi tahunya masuk. Terus habis itu kita mau gongsong-gongsong dulu. Jadi biar tahunya itu matang dulu. Kita aduk-aduk biar nanti juga sampai berubah warna. Baru setelah itu kita masukkan sayurannya. Karena kunci sebentar banget matang, Flavis. Jadi masukinnya belakangan aja. Kunci sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Biar nanti tercampur rata. Kalau sudah, baru nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada gula, garam, dan juga misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, boleh. Tambahkan air sedikit. Kita masak, biarkan nanti airnya itu udah susut. Baru nanti kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng sebentar. Kalau cuminya udah masuk, masuknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, Flavis, untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!